sedikit ini kan ada permasalahan mengenai Nikita Mirzani dan rekan-rekannya di kasus skincare ini gitu ya. Ya. Oma bisa jelaskan sih dari penerawangan Oma sendiri dengan kasus ini tuh terlihat sosok Nikmir ini dalam kasus ini tuh seperti apa? Karena memang ya kalau untuk Nyai itu sudah dari Tuhannya mempunyai karakter dan juga rezekinya sebenarnya rezeki keras ya, dan dia memang harus mengalami hal ini, itu sudah nasibnya, tapi sebenarnya nasib bisa dirubah gitu. Jadi mengenai kasus yang ini, walaupun dia akan berulang dengan masalah-masalah yang dihadapi ya, tapi supaya diketahui manusia itu tidak bisa menghukum dia gitu. Kan kita hidupnya ada hukum manusia, ada juga hukum Tuhan ya. Manusia tidak bisa menghukum dia. Walaupun dia pernah mengalaminya, tapi itu akan selesai. Dan ini pun begitu, dia akan selesai, percuma. Misalnya ingin bermusuhan atau antara satu dan yang lain tidak sependapat dan ada masalah-masalah yang sedang dihadapi. Tapi manusia itu tidak bisa menghukum Nyai. Itu sudah dari sananya seperti itu. Kecuali hukuman Tuhan ya. Kalau seperti ini kan yang terjadi kan hukum manusia, itu pasti lolos, pasti selesai, bebas, gitu. Walaupun pengalaman-pengalaman yang dialami Nyai macam-macam ya, dengan karakternya memang dia harus fight, dia nggak bisa diam, harus benar-benar perang dan punya persenjataan yang kuat, harus berani. Itu hidup dia, orangnya juga kuat. Tapi dia suka sedih juga sih, merasa dirinya tuh selalu nggak sempurna. Dia ada aja yang kurang gitu, dia nggak sempurna. Kadang dia sedih, kadang merasa kok hidup ini begini amat ya, kok nggak adil gitu. Untuk dia tuh merasa nggak adil. Tapi yang terbaik adalah berkatnya itu terus berlimpah. Berkatnya sangat banyak, berlimpah, tapi masalahnya juga banyak gitu. Dia juga akan mengalami kehilangan satu pekerjaan yang salah satu bisnisnya kayak gitu, akan kehilangan seperti itu. Tapi yang terpenting di dalam hidup yang kita semua heran ya, mungkin setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda mengenai Nyai, tapi Oma Eva menyatakan dia tidak bisa dihukum oleh manusia. Walaupun dia sepertinya melakukan hal kesalahan atau melakukan hal yang seperti apa, mereka berusaha untuk menggencetnya atau berusaha untuk melakukan bagaimana nih supaya bisa ditahan gitu kan ya. Itu paling sementara, habis itu selesai. Gak akan bisa, percuma. Mereka mau berusaha seperti apapun ya. Oma sih nggak begitu kenal ya, tapi dilihat dari sosok Nyai gitu, itu nggak akan bisa dihukum oleh manusia kecuali dengan Tuhan sendiri. Hukum Tuhan ya nggak bisa dibayangkan, atau kita nggak tahu semuanya. Hukum Tuhan itu tidak bisa kita prediksi ya. Tapi kalau hukum manusia kan, kita buat salah, ada hukum yang harus dipatuhi dan ada yang harus dijalani. Dan manusia menentukan ini harus dihukum, harus begini-begini. Tapi kalau untuk Nyai nggak bisa, nggak kepakai itu, pasti lolos. Ya, kalau ini kan kita ada rasa Tuhan ya, dari spiritual yang sudah berpuluhan tahun nih, dari remaja nih. Oma tidak pernah meleset loh, apa yang disampaikan kadang-kadang, masa sih begini gitu, tapi belum pernah meleset 99% gitu. Walaupun arahnya semua ke sini gitu arahnya ya, tapi bisa yang arahnya ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke kanan kayak gitu. Tapi untuk ini memang dia akan mengalami kebebasan. Manusia nggak bisa menghukum, hanya Tuhan sendiri. Nah itu cara Tuhan yang kita tidak tahu seperti itu. Nanti ada waktunya. Nah untuk Nyai sendiri dengan masalah yang dihadapi, dengan fight-nya seperti apa, jalan keluarnya untuk menyelesaikannya, masalah-masalah yang dihadapi yang rumit sekalipun dia harus bisa nerima. Gitu. Dan harus bisa nerima, harus ada ikhlas. Itu caranya untuk mengatasi, menetralkan seperti itu. Tapi kalau di sini ada sakit hati, tidak bisa nerima, maka masalah akan datang lagi lebih banyak, mengundang masalah-masalah baru. Jadi kuncinya harus bisa ikhlas dan menerima. Dan itu terlihat? Belum 100%. Belum 100% di sini ya. Itu kan
Oma melihat kan dari sesuatu secara spiritual ya, bukan kayak ada bisikan lah inilah itu, enggak gitu. Tapi ada dari raut wajahnya, keikhlasan. ya dari energinya. Jadi kalbunya kan itu terlihat beda. Kalau orang yang benar-benar ada keikhlasan 100%, nah itu beda. Dan juga dia bisa merasakan sesuatu yang lain. Misalnya kehilangan salah satu bisnisnya pun itu bagi dia tidak pengaruh, karena memang jalannya sudah begitu. Tapi yang orang nggak habis pikir gitu kan. Oma juga pikir ini manusia ya seperti ini, bagaimana Tuhan sudah membela dia gitu kan. Lalu manusia nyanyi seperti apa gitu. Apakah bisa menerima ikhlas? Tapi kalau ikhlas itu bukan artinya terus ngalah merendah atau ya udahlah begini, nggak begitu. Tapi dia harus tetap pasang posisi siaga, harus sikap, harus fight. Perangnya itu bukan perang sembarangan gitu. Dia nggak boleh lemah, tapi memang orangnya kuat dihantam badai, diapain juga dia kuat, keker gitu kan. Nah, luar biasa. Kalau dari rasa itu ya, kekerasan hatinya itu memang bisa dirasakan dari lihat seperti ini aja ya, lihat mungkin dari TV atau dari apa yang kita lihat itu bisa merasakannya gitu. Kalau itu ada kekerasan hati, masih ada kepahitan juga. Dan ini lagi yang terpenting, Nyai ini bisa ada sesuatu ya dari keturunannya gitu, seperti titisannya. Dari keturunannya waktu di dalam kandungan dia sudah membawa sesuatu yang menyerupai dia gitu ya. Jadi dari dalam kandungan sampai lahir, sampai dia umur 17 ya itu titisannya umur 17. Dia usia 20 ya ikut seperti dia gitu. Jadi ada kayak sesuatu yang mengikut sudah dari keturunan-keturunannya. Nah, ini sebenarnya mungkin sebagian orang suka merasa, oh iya saya ada pendamping, saya bangga dia yang menolong saya. Tapi sebenarnya yang menolongnya itu bukan pendamping, tapi Tuhan sendiri gitu. Tapi kebanyakan orang merasa karena saya punya pendamping dari keturunannya, jadi saya selalu mendapat kemenangan, selalu mendapat berkat yang banyak. Tapi sebenarnya adalah semuanya dari Tuhan, 100% dari Tuhan. Jadi kita harus jangan lupa itu gitu. Harus ingat itu, kalau kita lupa maka hukuman Tuhan pasti datang dong. Untuk menghindarinya berarti kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, satu lagi, kalau dia punya kayak titisan seperti ini, itu mengakibatkan masalah di rumah tangga. Jadi misalnya menikah berapa kali pun dia pasti pisah. Pasti ada jurang pemisah gitu. Berulang-ulang kali pun, mau 10 kali, 20 kali, tetap ya pisah gitu. Jadi caranya ya memang harus ada cara dengan orang tertentu ya, itu bisa dihilangkan karena hubungan dengan titisan itu tidak mudah, tidak asal ucap beginilah begitu bisa gitu, nggak bisa. Itu harus ada cara-cara tertentu yang pastinya harus 100% percaya kepada pencipta kita, kepada Tuhan kita ya. Kadang-kadang kan suka terbagi dua, lebih percaya kepada oh ya pendamping lah, titisan yang begini begitulah, gaib kayak gitu. Nah itu harus benar-benar dihilangkan hanya kepada Tuhan aja, karena masalah rumah tangga ini jangan juga menyalahkan orang lain, atau oh ya dia selingkuh, oh ya suaminya begini, oh saya dijolimi gitu, oh ya keluarganya nggak baik, dia nggak baik, semua jangan menyalahkan siapapun, tapi lihat kembali ke diri sendiri. Saya ini bagaimana, kenapa saya bisa mengalami hal ini, kenapa saya sampai kapan saya bisa mengalami hal ini gitu. Itu bisa sampai ke anak dan lain-lain ya, kalau titisan kan begitu. Jadi memang harus ada di stop ya, di stop supaya jalan hidupnya itu nggak capek. Ini capek, lelah, sedih, merasa nggak adil. Kok saya begini amat ya, walaupun banyak rezeki datang terus gitu banyak ya, tapi merasa sedih. Terus ya nggak ada keadilan untuk dia, merasa capek. Terlihat dengan adanya dia titisan ini, bisa dilihatnya seperti apa sih Oma?
itu dirasakan sih kalau saya, Oma ya, nggak melihat ada ini, ada sosok ini, sosok itu terlalu kasar ya. Kalau kita bisa merasakan gitu, oh dulu pernah orang tuanya dulu pernah ngapain kayak gitu kan, oh ya buyut-buyutnya pernah ngapain sampai terjadi seperti ini. Lalu dengan apa yang terjadi, yang selalu berulang, apa yang terjadi, nah itu sudah tahu, oh pantas aja dia begini, orang dari lahir sudah ada sesuatu yang menyerupainya kayak gitu. Kita bisa bicara tabur tuai itu ada, memang nggak bisa menghindar dari tabur tuai ya. Jadi itu memang harus diterima. Udah Oma sampaikan juga, manusia nggak bisa menghukum atau mengutuk, iya dia begini, mudah-mudahan dia masuk, mudah-mudahan begini, itu nggak boleh. Jadi jangan sekali-kali juga kita mengutuk orang, itu kan nggak baik ya. Karena Nyai sendiri itu nggak mempan dikutuk juga gitu ya. Karena hanya Tuhan sendiri. Oma juga nggak ngerti kenapa di manusia begini gitu kan. Kenapa di sosok Nyai kok ada pembelaan Tuhan yang luar biasa kayak gitu. Manusia nggak bisa menghukumnya, hanya Tuhan sendiri karena dia milik Tuhan. Gitu. Ada kan manusia lain yang nggak salah aja bisa kena hukum kan, dan macam-macam. Tapi ini beda, terbalik. Memang sebagian orang ya ada yang pro dan kontra gitu kan. Ada yang menginginkan, oh ini seperti ini biar aja dihukum, biar kena karma. Tapi sebagian orang juga nggak selalu bernilai begitu. Tapi sebenarnya untuk mengatasi supaya netral, supaya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi di luaran juga supaya lebih baik, itu yang harus diobatin dirinya sendiri. Jangan menilai, wah ini para ini netizen begini-begini, terlalu menginginkan saya begini, atau ada yang menghujat, ada yang baik, ada yang tidak, pro dan kontra gitu ya. Nah untuk supaya netral, jadi yang diperhatikan adalah diri sendiri dengan apa? Dengan ikhlas, bersyukur, dengan sabar. Jadi kalau ikhlasnya 100%, maka semua di luar netral, di luar tidak akan terjadi ada pro kontra yang kurang baik gitu. Dibilang begitu memang setimpal ya. Jadi seimbang sepertinya. Ada yang menginginkan seperti itu, tapi juga banyak juga kan tindakan dari Nyai ini juga banyak membantu orang gitu. Ada juga kan sebagian orang juga bisa melihat, oh ya ini seperti ini, tapi ada juga yang bilang, dia ini menilainya nggak baik gitu kan, oh dia supaya ini aja, supaya orang tahu pura-pura beginilah begitulah gitu, untuk bicara yang nggak baik. Terus mulutnya beginilah, memang karakternya begitu. Memang orangnya ya itu nggak bisa merubah karakter dia, nggak bisa. Terus dia juga memang harus kokoh sama pendiriannya, harus fight, perang, harus punya persiapan segala sesuatu. Itulah hidup dia. Nggak bisa jadi orang terus seperti setelah sadar bertobat, atau jadi orang yang jadi lembut, itu nggak bisa. Pakai cara apapun nggak bisa. Tidak bisa dirubah karakter. Nggak bisa. Jadi udah seperti itu. Nggak bisa dikatakan, saya jadi yang orang-orang lihat dia seperti orang rohani, itu nggak bisa. Sebenarnya orang yang ingin menjerumuskan itu bisa hilang 100%. Jadi yang kalau Nyai ini di dalam hatinya itu kepahitannya hilang, ada kepahitan itu hilang. Lalu bersyukur, lalu ada keikhlasan. Jadi sebenarnya nggak ada artinya, itu semuanya akan netral begitu aja. Jadi alam ini kan menggerakkan sesuatu dari hati kita, lalu hati mengontrol pikiran kita. Pikiran kan agak nakal gitu. Jadi alam ini mengontrol situasi orang-orang, semuanya itu ada hubungannya dengan alam. Jadi juga ada hubungannya dengan orang-orang banyak. Untuk mengatasinya sekarang banyak sekali hujatan kayak gitu kan, syukurin begini begitu gitu kan. Itu juga sebenarnya kan tidak menguntungkan. Sebagai manusia siapapun dia, ya kita nggak boleh begitu kan, nggak boleh menghujat orang, salah atau benar kan nggak boleh. Tapi hal-hal seperti itu akan netral dengan sendirinya. Musuh bisa aja berbalik baik gitu, itu tergantung dari Nyainya. Bisa nggak nerima ikhlas dulu, kan Tuhan yang merubahnya semua. Merubah hati, merubah pikiran,
Semua kan dari kontrol hati kita, pikiran kita, itu mengontrol semuanya, mengontrol energi yang ada, alam ini, mengontrol orang-orangnya, situasi, menggerakkan semuanya menjadi lebih baik. Itu sebenarnya kuncinya di hati kita. Keikhlasan tadi ya? Iya, keikhlasan, terus kesabaran, tapi bukan ngalah ya. Kalau ngalah itu enggak ini. Kalau dibilang titisan itu, kalau Oma bilang, itu kutuk generasi. Kutukan dari keluarga turun sampai ke anak, kutuk generasi yang sebenarnya harus diputuskan. Kalau enggak ini nanti berumah tangga berapa kali pun akan pisah kayak gitu. Jadi masalahnya adalah hubungan keharmonisan atau rumah tangga. Kasus ini udah diberitahukan, manusia nggak bisa menghukumnya. Manusia nggak, paling sebentar udah selesai. Karena ada pembelaan yang tidak bisa kita lihat kayak gitu. Punya prediksi nggak akan cepat untuk bebas atau seperti apa? Ada bebas. Berapa lama? Berapa lamanya sih nggak terlalu lama ya, nggak terlalu lama. Karena nanti semuanya akan bergerak dengan sendirinya dan itu bebas. Percuma deh mau dibilang begini, mau disetel begini, begitu. Percuma aja orang ada pembelaan yang nggak bisa kita lihat gitu. Manusia nggak bisa menghukumnya. Iya, ya bukan artinya emangnya nggak ada hukum gitu kan, ini kan salah kayak gitu. Percuma ada pembelaan Tuhan. Bukan pembelaan dari ini loh, titisan segala macam. Iya. Jadi pembelaan Tuhan itu bukan artinya hanya orang yang rohani, yang kelihatan baik, dibela Tuhan, enggak. Kita semua sama, punya hak untuk dibela sama Tuhan. Dan ini Nyai dapatkan ini. Hanya Tuhan sendiri yang bisa menghukumnya dengan cara Tuhan. Bukan dengan cara manusia, yang kita sendiri nggak tahu apa yang terjadi nantinya. Gitu. Kalau untuk dilihat dari kegigihannya, sosoknya ini, Oma melihat sosoknya dia itu seperti apa? Sebenarnya untuk keluar masuk penjara itu juga udah ada nasibnya. Sebelum dia lahir pun udah jalannya begitu, dia akan kena hukum, kena mengalami hal itu gitu kan. Nah, akan merasakan ditahan, itu sudah jalannya seperti itu, akan berulang-berulang gitu kan. Makanya dia memang diberikan kekuatan juga sama Tuhan sampai kamu harus fight, harus benar-benar berani ngelawan di dalam hidup ini, bukan lemah. Kalau lemah habis dia gitu. Jadi untuk selanjutnya akan tetap seperti itu, cuma dia akan bebas lagi. Yang di kasus ini kebebasan ini akan cepat atau cepat? Cepat. Cepat ya, Oma? Iya, tanpa diduga-duga. Iya, nggak ada masalah gitu. Manusia nggak bisa menghukumnya. Untuk para musuhnya sendiri? Sebenarnya berdamai sih ya. Ada damai. Kalau saya rasakan ya, merasakan tuh ada damai gitu kan. Karena sebenarnya itu bukan sesuatu yang sulit bagi NM ya untuk mengatasi segala hal seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang bisa dinilai itu berat atau seimbang atau enggak. Ya sudahlah, yang sudah terjadi begitu, mau apa lagi kan begitu. Mereka berpikir begitu, Nyai juga begitu. Berarti yang dilihat rangkuman dari Oma sendiri, NM itu akan bebas. Akan damai, iya. Dan dia intinya ikhlas gitu ya. Untuk ikhlasnya itu perlu disadari lagi gitu. Kalau 100% aja menyadari, tidak menyalahkan orang lain atau tidak marah yang berlebihan gitu. Marah boleh ya, tapi tidak berlebihan sampai merasa dirinya benar kayak gitu. Lalu ya percayalah kalau segala sesuatu adalah pertolongan dari Tuhan Sang Penciptanya yang udah begitu baik gitu loh terhadap manusia ya, terhadap Nyai sendiri. Kira-kira prediksinya, Oma, akan lebaran bersama keluarga atau tetap masih ditahan? Lebaran. Masih belum. Ini ya. Tapi nanti ada sesuatu yang bisa merubahkan. Nah, kecuali keikhlasannya benar-benar, Tuhan kan tahu sampai ke dasar hati manusia. Kekuatannya ada di keikhlasannya, kekuatannya. Makanya harus disadari, minta ampun, menyadari, jangan merasa benar gitu.
Jangan merasa bisa, jangan keakuannya tuh terlalu tinggi di hadapan Tuhan ya. Kalau di hadapan manusia, apa lo kan gitu. Kalau di hadapan manusia, Tuhan kan gitu. Baru jalan keluarnya itu gampang kayak gitu. Keluarganya sendiri gimana? Kayak Loli, adik-adiknya, kakaknya. Yang Oma lihat seperti apa? Nah, keluarganya sih hampir sama gitu ya. Mengalami hal-hal yang masalahnya banyak gitu. Masalah-masalah kecil aja sih. Tapi semuanya akan baik-baik saja. Dan itu akan berubah kok. Sifat karakter yang kurang baik atau yang bagaimana bisa berubah dari nyainya sendiri. Keluarganya bisa tertolong dari kuncinya di nyai sendiri. Nggak perlu capek-capek begini begitu ngurusin keluarganya, harus begini harus begitu. Yang melawan, yang keras hati, lepas aja gitu. Percayain aja kalau semuanya akan baik-baik saja. Cara mengatasinya cuma kembali ke dalam diri sendiri. Maka keluarganya akan lebih patuh, lebih harmonis, tidak melawan, dan otomatis sendiri gitu mempunyai tanggung jawab. Semuanya terpulang dari nyai sendiri. Mbak Tika sempat bilang bahwa akan adanya perdamaian. Dilihat dari mana? Sebenarnya nggak dilihat, kan belum terjadi ya bagaimana melihatnya, tapi bisa dirasakan kayak gitu. Dirasakannya seperti apa? Kita punya rasa kan, rasa dengan alam ini kan, kita tahu lihat begini, oh nih manusia seperti ini, oh ada rasa, oh dia dapat pertolongan Tuhan, kita pasti tahu gitu. Makanya nggak sembarangan kan ngucap, oh ini nggak bisa dihukum dengan manusia yang begini-begini, nanti juga selesai kayak gitu. Berarti kalau untuk perdamaian itu ada ya? Ada, dari spiritual ya, gitu. Kalau melihat begini kan memang tidak ada yang bisa dilihat, tapi kan bisa dirasakan segala sesuatu yang bisa terjadi itu bisa dirasakan seperti itu. Siapa yang mendahului perdamaian? Kira-kira apakah dari musuh? Nanti bisa terjadi sendiri. Itu kan sudah diatur dengan alam. Alam udah mengatur situasi, lalu manusianya, orang-orangnya itu sudah diatur dengan alam. Yang pastinya ada kuasa Tuhan juga sih. Kalau Oma kan kalau ngomong nggak setengah-setengah, kalau bebas ya bebas, enggak ya enggak kayak gitu kan. Enggak maju mundur, ya enggak kan enggak. Kalau nggak bisa ya nggak bisa ya bisa, itu apa adanya kan. Berarti ini bebas ya? Iya bebas.